Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Terima kasih sudah mampir dan memilih menonton video ini. Dari sekian banyak konten yang berseliweran, kamu justru diarahkan ke sini. Itu bukan kebetulan. Tidak ada satu detik pun yang lepas dari pengaturan langit. Jadi, kalau saat ini kamu sedang merasa hidup berat, rezeki sempit, atau bahkan terjerat hutang sampai terasa sesak di dada, maka video ini adalah jawaban dari doa-doamu yang mungkin sudah lama kau panjatkan dengan linangan air mata. Sebelum kita melangkah lebih dalam, yuk kita sama-sama ketik 77 di kolom komentar. Sebagai bentuk ikhtiar batin kita, untuk menyalurkan energi positif dan menarik keberkahan dari langit. Karena setiap angka yang kau ketik dengan niat, bisa menjadi saksi di hadapan para malaikat bahwa kamu tidak sedang menyerah. Kamu sedang berjuang. Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu berada di titik di mana semua pintu seperti tertutup rapat? Di saat kau butuh bantuan, malah orang terdekat yang menjauh. Di saat kamu butuh keajaiban, justru cobaan datang bertubi-tubi. Rasanya seperti berenang di lautan yang tak terlihat ujungnya. Nafasmu pendek, harapanmu mulai kabur, dan kau mulai bertanya-tanya, kenapa aku, ya Allah? Dan tahukah kamu, perasaan semacam itu, ternyata juga pernah dirasakan oleh para kekasih Allah. Bedanya, mereka tahu kemana harus mengadu. Mereka tahu kapan waktu langit sedang terbuka. Dan mereka tahu, bahwa rezeki itu bukan hilang, tapi tertutup. Inilah yang akan kita bahas di video ini. Bukan sekadar tentang utang dan sempitnya rezeki, tapi lebih dari itu. Kita akan menyelami sesuatu yang sering luput dari perhatian. Sebuah amalan sederhana tapi dahsyat. Sebuah kunci yang bisa membuka pintu rezeki, bahkan dari arah yang tak kamu duga sebelumnya. Dan semuanya bermula dari satu titik. Satu waktu yang sering kita sia-siakan. Yaitu setelah sholat duha. Sahabat ilmu langit, jangan dulu merasa kecil hanya karena kamu sedang terlilit utang. Jangan dulu merasa hina hanya karena dompetmu sedang tipis. Karena yang membuat seseorang mulia bukan seberapa tebal uangnya, tapi seberapa dalam keyakinannya kepada Allah. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Kenapa ya, banyak orang yang sudah bekerja keras siang dan malam, tapi tetap saja rezekinya tersendat? Padahal dia jujur, dia gigih, dia juga tak pernah menipu. Tapi kenapa hidupnya seakan-akan tertahan di tempat? Mungkin jawabannya bukan pada usahanya, tapi pada caranya mengetuk pintu langit. Ada satu waktu yang selama ini diremehkan, padahal di sanalah rahasia rezeki tertanam. Dan waktu itu adalah antara pukul 7 hingga sebelum masuk waktu zuhur. Itulah waktu untuk menunaikan sholat duha. Waktu di mana langit mulai dibuka. Waktu di mana para malaikat mulai mencatat siapa saja yang memohon kepada Sang Maha Pemberi. Tapi banyak orang hanya sekadar sholat duha, lalu selesai. Mereka mengira sholatnya sudah cukup membuka pintu rezeki. Padahal ada amalan pelengkap yang sering dilupakan. Dan justru amalan inilah yang bisa menjadi magnet rezeki yang luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita resapi dulu satu kalimat dari langit yang sering terabaikan. Kalimat ini sederhana, tapi punya makna yang menggetarkan hati. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalimat ini bukan dongeng. Ini adalah janji dari langit. Janji dari Sang Maha Kuasa yang tidak pernah mengingkari katanya. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang dijanjikan jalan keluar dan rezeki dari arah tak terduga? Jawabannya ada pada kesungguhan hati. Dan salah satu bentuk kesungguhan itu adalah memanfaatkan waktu-waktu yang diistimewakan oleh langit. Duha adalah salah satunya. Tapi apa cukup hanya sholat? Jawabannya, belum. Karena setelah sholat duha, ada momen emas yang sering kali diabaikan. Yaitu duduk sejenak dan berzikir dengan keyakinan penuh. Karena di saat itu, hatimu sedang bersih. Langit sedang terbuka, dan malaikat sedang berbaris mencatat doa-doa hamba yang memanggil namanya. Dan disinilah titik baliknya dimulai. Sahabat ilmu langit,
mari kita bicara dari hati ke hati. Ada jutaan orang di luar sana yang sedang mencari jalan keluar dari lilitan utang. Ada yang rela menjual aset, ada yang nekat pinjam sana-sini, bahkan ada yang sampai tergoda langkah haram hanya karena merasa hidupnya terlalu gelap. Tapi mereka lupa bahwa di balik kesempitan itu, ada cahaya yang selalu menunggu. Cahaya itu bernama keikhlasan. Bayangkan jika kamu datang ke hadapan Allah dengan hati yang lelah tapi tetap yakin. Dengan air mata tapi tidak putus harapan. Lalu kau duduk setelah sholat duha, mengangkat tangan dan memanggil, Ya Wahhab, Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Mukni, Irzukni min haitsu la yahtasib. Satu kalimat, tapi kalau diucapkan dengan hati yang yakin, bisa mengguncang langit. Jangan anggap enteng. Karena mungkin justru dari kalimat inilah Allah akan menurunkan solusi yang tak pernah kamu bayangkan. Bisa jadi lewat seseorang yang tiba-tiba menawarkan bantuan. Bisa jadi lewat peluang usaha yang tidak kamu duga. Atau bahkan lewat ketenangan hati yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Sahabat ilmu langit, masih ingat dengan kisah seorang sahabat Nabi yang selalu didatangi rezeki tanpa dia mencarinya? Ketika ditanya apa rahasianya, dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan duha dan tidak pernah berdiri dari tempatku sebelum berdoa dan memuji Robku. Apa maksudnya? Artinya, ia tidak hanya sholat, tapi juga menyempurnakannya dengan doa dan zikir. Dan di sanalah keberkahan itu lahir. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memanfaatkan momen emas itu dengan serius? Ataukah selama ini kita sholat duha hanya sebagai rutinitas tanpa makna? Sahabat, kalau kamu sedang terlilit utang, sedang sempit rezeki, sedang bingung harus kemana, maka jawabannya ada di waktu duha. Tapi jangan berhenti di sholatnya saja. Tambahkan zikir, tambahkan doa, tambahkan keyakinan. Karena apapun yang kamu panjatkan setelah duha, saat hatimu sedang bersih, bisa menjadi senjata spiritual yang ampuh. Dan jangan lupa, untuk menyalurkan energi positif ini, ketik 77 di kolom komentar. Biarkan malaikat mencatat bahwa hari ini kamu memulai ikhtiar dari titik nol. Dan ingat, setiap angka itu bisa menjadi saksi bahwa kamu tidak sedang diam, tapi sedang bertindak. Sahabat ilmu langit, ini baru permulaan. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas amalan khusus setelah duha yang telah diamalkan para wali, dan bagaimana amalan itu menjadi sebab datangnya rezeki bertubi-tubi dari arah yang tidak terduga. Kita akan bedah maknanya satu persatu. Karena kalau kamu hanya tahu lafaz tanpa memahami kedalamannya, maka kamu sedang mengetuk pintu tanpa tahu kemana arah pintunya. Insya Allah, bagian kedua akan mengupas lebih dalam. Jadi pastikan kamu lanjutkan sampai akhir. Karena siapa tahu, justru video ini adalah titik balik dari cerita hidupmu yang selama ini terasa buntu. Sampai jumpa di bagian 2, sahabat ilmu langit. Jangan kemana-mana, kita sedang menyusun tangga menuju cahaya. Sahabat ilmu langit, terima kasih telah melanjutkan ke bagian kedua dari perjalanan batin ini. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang bagaimana melunasi utang atau membuka pintu rezeki, tetapi juga tentang menemukan kembali cahaya yang sempat redup dalam hati kita. Jika kamu sampai di sini, itu tandanya kamu adalah pejuang. Pejuang yang tidak menyerah meski dihimpit keadaan. Dan yakinlah, langit sedang menyimak hatimu. Yuk, sebelum kita lanjut lebih dalam, seperti biasa, ketik 77 di kolom komentar sebagai ikhtiar untuk menyalurkan energi positif. Angka ini bukan jimat, bukan angka keberuntungan, tapi sebuah simbol bahwa kita bersama dalam perjuangan ini. Bahwa kita saling mendoakan dalam diam, agar pintu langit terbuka dan rezeki mengalir deras ke kehidupanmu. Di bagian pertama, kita sudah sama-sama menyelami satu momen yang sering diremehkan, padahal justru di sanalah rahasia besar tersimpan. Ya, momen setelah sholat duha. Waktu di mana hati kita sedang jernih, beban pikiran mulai terangkat, dan langit sedang siap mencatat permintaan hamba-hambanya yang sungguh-sungguh. Tapi bukan hanya waktu yang penting. Lebih dari itu, apa yang kita lakukan di waktu tersebutlah yang menjadi kuncinya. Sekarang,
Mari kita bicara lebih dalam tentang amalan dahsyat setelah duha yang telah menjadi rahasia para wali, para pecinta Allah, dan orang-orang yang hidupnya dipenuhi keberkahan. Amalan yang tidak ribet, tidak berat, tapi sangat bernilai ketika dilakukan dengan hati yang penuh pengharapan. Amalan itu adalah zikir dan doa khusus yang menyentuh nama-nama agung Allah. Nama-nama yang jika disebutkan dengan keyakinan, dapat mengguncang pintu-pintu langit dan membukakan jalan rezeki dari arah yang bahkan tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mari kita mulai dengan memahami satu persatu zikir ini. Ya Wahhab, Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Mukni, Irzuqni min haitsu la yahtasib. Kalimat ini sederhana, tapi jika diucapkan dengan penuh kesadaran, maknanya sangat dalam. Ya Wahhab adalah nama dari Zat yang Maha Memberi, yang selalu memberi tanpa harus diminta, yang bahkan sering memberi lebih dulu sebelum kita tahu apa yang kita butuhkan. Ia tidak pernah berhitung, tidak pernah menunda, tidak pernah membeda-bedakan. Ya Rozak adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk ketenangan, kebahagiaan, ide, peluang, pertemuan yang membawa solusi, bahkan udara yang kamu hirup gratis setiap hari. Ya Fatah adalah Sang Pembuka, Zat yang mampu membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat, yang bisa membolak-balik keadaan hanya dalam sekejap. Hari ini kamu bisa terlilit utang, besok bisa dibebaskan. Hari ini usahamu sepi, besok bisa banjir pelanggan. Semua karena Dia Maha Membuka, Maha mengatur waktu dan keadaan. Ya Mukni adalah Zat yang Maha membuat cukup. Dia bisa mencukupkanmu tanpa membuatmu bergantung pada siapapun. Tidak perlu bergantung pada manusia yang sering berubah hati. Cukup bergantung pada Dia yang tidak pernah mengingkari janji. Dan kalimat pamungkasnya, Irzuqni min haitsu la yahtasib, artinya, berikanlah aku rezeki dari arah yang tak aku sangka-sangka. Inilah bentuk tawakal dan keyakinan yang total. Kamu tidak memaksakan arah datangnya rezeki, kamu serahkan semuanya kepadanya. Karena yang kamu tahu hanyalah meminta, sedangkan yang menentukan dari mana datangnya adalah Allah semata. Sahabat ilmu langit, coba bayangkan. Setiap kali kamu membaca zikir ini setelah duha, seolah-olah kamu sedang mengetuk pintu istana langit. Tapi bukan dengan tangan kosong. Kamu datang membawa harapan, membawa luka, membawa air mata, dan membawanya dalam bentuk zikir yang tenang namun kuat. Tapi apa yang membuat zikir ini bisa berdampak dahsyat? Jawabannya ada pada satu kata, istiqomah. Amalan yang kecil tapi dilakukan terus-menerus jauh lebih disukai daripada yang besar tapi hanya sesekali. Maka, jangan pernah anggap remeh zikir ini hanya karena kamu belum melihat hasilnya hari ini. Bisa jadi, langit sedang menyusun momen terbaik untuk menurunkannya besok, lusa, atau minggu depan, saat kamu benar-benar siap menerimanya. Ada satu kisah dari seorang ibu rumah tangga yang hidup pas-pasan. Suaminya buruh harian, anak-anaknya masih kecil. Mereka hidup sederhana, tapi selalu menunaikan sholat duha dan membaca zikir ini setiap pagi. Suatu hari, ia ditawari peluang usaha kecil-kecilan oleh tetangganya. Usaha itu awalnya tampak biasa saja, tapi perlahan berkembang. Tanpa diduga, usahanya semakin dikenal. Dan ketika ditanya, apa rahasia keberhasilannya, ia hanya menjawab, setelah duha, saya cuma duduk dan membaca zikir Ya Wahhab, Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Mukni. Saya percaya, Dia yang kasih jalan. Begitulah cara langit bekerja. Diam, tapi pasti. Senyap, tapi mendalam. Maka jangan pernah berhenti berharap hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Lalu apa yang bisa memperkuat zikir ini? Kuncinya ada di kejelasan niat dan ketulusan doa. Jangan hanya membaca karena ingin cepat kaya, tapi bacalah karena kamu yakin hanya kepada Allah satu-satunya tempat bergantung. Bacalah karena kamu ingin hidup yang penuh keberkahan, bukan sekadar limpahan materi. Setelah membaca zikir tadi, tambahkan dengan doa spesifik. Jangan hanya minta rezeki secara umum, tapi sebutkan kebutuhanmu. Contohnya, Ya Rob, cukupkanlah kebutuhan anak-anakku bulan ini. Ya Rob,
bantu aku melunasi utang ini dengan jalan yang halal dan berkah. Ya Rob, mudahkan tanganku untuk memberi, bukan terus meminta. Doa yang jelas akan mengarahkan energi spiritualmu dengan lebih kuat. Seperti anak panah, jika sasarannya jelas, maka tembakannya akan lebih tepat. Dan jangan lupakan doa Nabi Yunus sebagai pelengkap. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zolimin. Doa ini adalah pengakuan jujur bahwa kita ini lemah, kita sering salah, kita banyak dosa. Tapi dari pengakuan itulah lahir keajaiban. Bukankah Nabi Yunus baru diselamatkan dari perut ikan ketika ia mengucapkan kalimat ini? Jadi, jangan pernah gengsi mengakui kesalahan. Karena mungkin, sempitnya rezeki kita selama ini adalah cara Allah menegur kita dengan cinta. Dan kalau kita mulai menyadarinya, itulah saatnya berbalik. Mulai dari duha, lanjut dengan zikir, lalu doa, dan kemudian menunggu takdir terbaik datang dengan penuh keyakinan. Sahabat ilmu langit, mari kita satukan tekad. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan aksi nyata. Jadikan setiap pagi sebagai momen membangun koneksi dengan langit. Jangan biarkan pagi berlalu begitu saja tanpa bekas. Jangan biarkan duha hanya jadi rutinitas tanpa ruh. Isilah dengan zikir, doa, dan keyakinan. Karena mungkin, yang kamu cari selama ini, justru sedang menunggumu dalam heningnya pagi setelah duha. Dan satu hal penting yang tak boleh dilupakan. Jangan hanya meminta, tapi juga beri. Meskipun sedikit, bisa dalam bentuk senyum, sedekah, doa untuk orang lain, atau bahkan komentar 77 yang bisa menginspirasi orang lain untuk semangat. Karena siapa tahu, melalui kamu, ada yang terbantu. Dan dari situ, rezekimu dilipat gandakan tanpa kamu sadari. Kita sudah bahas zikirnya, kita sudah pelajari maknanya, kita sudah resapi kisah nyatanya. Tapi perjalanan ini belum selesai. Karena di bagian ketiga nanti, kita akan bahas bagaimana mengaktifkan energi spiritual dari amalan ini agar menjadi GPS langit. Kita akan bahas bagaimana cara menjaga keyakinan agar tidak cepat patah. Dan yang paling penting, bagaimana cara membentuk rutinitas spiritual yang ringan tapi kuat. Jadi jangan berhenti di sini. Pastikan kamu lanjut ke bagian ketiga. Karena hidupmu terlalu berharga untuk diserahkan pada kekhawatiran. Kamu pantas hidup tenang. Kamu pantas bebas dari lilitan utang. Kamu pantas mendapat rezeki yang halal, cukup, dan berkah. Dan semua itu bisa dimulai dari selembar sajadah di waktu duha. Sahabat ilmu langit, alhamdulillah, kamu masih bersama kami hingga bagian ketiga dari perjalanan spiritual yang tidak hanya membahas soal utang dan rezeki, tapi juga menyentuh titik terdalam dalam jiwa kita. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Karena siapapun yang memilih untuk terus belajar dan mencari, berarti dia tidak pernah benar-benar menyerah. Kalau kamu masih bersama kami hingga detik ini, yakinlah, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah seseorang yang sedang membangun kembali kekuatan dari dalam. Kamu adalah pejuang yang memutuskan untuk tidak kalah oleh keadaan. Dan untuk itu, yuk sama-sama kita ketik 77 di kolom komentar, sebagai bentuk penguat tekad dan aliran energi positif sesama pejuang cahaya. Di bagian pertama, kita sudah membahas betapa pentingnya waktu duha sebagai pintu pembuka rezeki. Di bagian kedua, kita menyelami lebih dalam amalan zikir dan doa setelah duha yang menjadi rahasia para wali dalam meraih rezeki yang mengalir tanpa henti. Maka di bagian ketiga ini, kita akan bahas bagaimana mengaktifkan seluruh energi spiritual itu agar menjadi kekuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas tentang mengubah zikir menjadi daya gerak, mengubah doa menjadi arah hidup, dan mengubah harapan menjadi kenyataan yang berpijak di bumi. Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu merasa bahwa selama ini kamu sudah banyak berdoa, tapi keadaan masih tetap sama? Sudah sholat, sudah zikir, sudah minta kepada Allah setiap hari, tapi hidup tetap keras, tagihan tetap datang, utang tetap menghantui. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa doa-doaku tidak dikabulkan? Jawabannya bisa jadi bukan karena doamu ditolak,
tapi karena doamu sedang disiapkan untuk waktu yang paling tepat. Dan bisa juga karena doamu belum diiringi dengan tindakan yang searah. Karena dalam dunia spiritual, doa tanpa gerak adalah ketukan tanpa langkah. Maka jika kamu ingin perubahan, jangan hanya berdoa, tapi juga bersiap menyambut perubahan itu. Lalu, bagaimana caranya? Pertama, kita harus memahami bahwa amalan spiritual bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihidupkan. Zikir ya Wahhab, ya Rozak, ya Fatah, ya Mukni, bukan hanya sekadar lafaz, tapi kompas hidup. Setiap kali kamu membacanya, kamu sedang memprogram ulang keyakinanmu. Bahwa kamu tidak menggantungkan harapan kepada bosmu, kepada pekerjaanmu, bahkan kepada dirimu sendiri. Tapi kamu sedang menyerahkan semuanya kepada Zat yang menggenggam setiap urusan. Setelah itu, bawa zikir itu ke dalam tindakan. Kalau kamu sudah membaca zikir itu, jangan tidur lagi. Jangan lemas. Jangan kembali menyalahkan keadaan. Tapi bangkit, buka peluang, dan lihat sekitar. Bisa jadi, Allah sudah menurunkan pertolongan, tapi kamu tidak menyambutnya karena kamu hanya menunggu keajaiban datang dari langit tanpa membuka jendela. Ada satu prinsip langit yang penting dipahami, keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk cahaya dari langit, tapi kadang datang sebagai ide kecil yang harus kau eksekusi dengan keyakinan. Contohnya begini, kamu selesai sholat duha, lalu membaca zikir penuh harap. Tiba-tiba terlintas ide sederhana dalam pikiranmu, kenapa tidak coba jualan kecil-kecilan? Atau bantu promosi usaha teman? Nah, disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira itu hanya lintasan biasa. Padahal bisa jadi, itulah jawaban dari zikir dan doa tadi. Tapi karena dianggap remeh, ide itu dibiarkan berlalu. Akhirnya, pintu rezeki yang sebenarnya sudah dibuka kembali tertutup oleh rasa ragu dan ketakutan. Jadi, sahabat ilmu langit, aktifkan zikir itu dalam bentuk langkah nyata. Jangan tunda, jangan menunggu semua serba sempurna. Kadang, justru dalam ketidaksempurnaan itulah rezeki besar tersembunyi. Kedua, setelah amalan spiritualmu hidup, jaga kestabilan keyakinanmu. Karena tantangan terbesar bukan pada hari pertama kamu beramal, tapi pada hari kelima, ke-10, bahkan ke-30, ketika kamu mulai lelah dan hasil belum tampak. Disitulah banyak yang gugur. Mereka kembali pada keraguan. Mereka mulai berkata, mungkin ini semua hanya sugesti. Mungkin aku tidak ditakdirkan untuk hidup berkecukupan. Kalimat-kalimat seperti itulah yang menjadi penghalang turunnya pertolongan langit. Karena Allah tidak akan menurunkan sesuatu kepada hamba yang sudah tidak yakin kepadanya. Lalu bagaimana menjaga agar keyakinan itu tetap menyala? Satu caranya adalah dengan membentuk rutinitas spiritual yang kuat tapi fleksibel. Jangan terlalu memaksakan amalan yang berat jika akhirnya hanya membuatmu lelah dan berhenti. Mulailah dari yang ringan tapi konsisten. Contohnya, sholat duha setiap pagi, meski hanya 2 rakaat. Zikir ya Wahhab, ya Rozak, ya Fatah, ya Mukni sebanyak 33 kali. Doa spesifik tentang kebutuhan rezeki dan penyelesaian utangmu. Menutup dengan doa Nabi Yunus sebagai bentuk kerendahan hati. Lakukan itu selama 40 hari tanpa putus. Kenapa 40 hari? Karena dalam banyak riwayat dan pengalaman ulama, 40 hari adalah siklus awal untuk membentuk pola spiritual yang stabil. Jika dalam 40 hari kamu bisa istiqomah, maka insya Allah, sisanya akan mengalir lebih mudah. Ketiga, bentuk ekosistem positif di sekitarmu. Jangan berjuang sendirian. Bergabunglah dengan orang-orang yang punya semangat yang sama. Bisa lewat komunitas, majelis ilmu, atau bahkan ruang komentar di video seperti ini. Itulah sebabnya kami mengajak kamu mengetik 77 tadi. Karena lewat angka itu, kita sedang membangun barisan doa. Kita sedang menyatakan bahwa kita tidak sendirian. Sahabat ilmu langit, banyak orang gagal bukan karena mereka tidak berdoa, tapi karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang suka melemahkan. Orang-orang yang berkata, sudahlah, doa itu tidak ngaruh. Realistis saja, dunia ini keras.
Padahal yang keras bukan dunia, tapi hati yang sudah mati keyakinannya. Jangan biarkan dirimu dikelilingi oleh kata-kata yang meracuni harapanmu. Pilih siapa yang kamu dengar, karena kata-kata adalah benih. Dan benih yang salah bisa tumbuh menjadi pohon keraguan yang menutupi matahari harapanmu. Sahabat ilmu langit, terakhir, jadikan semua ini sebagai gaya hidup. Bukan hanya solusi sesaat. Jangan hanya mendekat kepadanya karena utang menumpuk. Jangan hanya berdoa karena bisnis macet. Tapi jadikan zikir, doa, dan sholat sunnah sebagai jalan utama hidupmu. Maka bahkan di saat kamu tidak sedang kesulitan, langit akan tetap menjagamu. Rezeki yang luas bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kamu punya, tapi tentang berapa banyak ketenangan yang kamu rasakan. Dan ketenangan tidak datang dari tumpukan saldo, tapi dari hati yang yakin bahwa semua sudah diatur dengan adil. Jangan takut terlambat, jangan merasa sudah terlalu dalam masalah. Karena dalam sejarah langit, tidak ada satupun hamba yang terlambat kembali. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak dicatat. Semua sedang dalam proses. Semua sedang digerakkan menuju jawaban. Dan kamu, sahabat ilmu langit, adalah bagian dari mereka yang sedang digerakkan. Maka teruskan langkahmu. Terus zikir. Terus sholat duha. Terus perbaiki niat. Terus berjalan dengan penuh harapan. Karena siapa tahu, besok pagi, ketika kamu duduk setelah duha dan menyebut ya Wahab dengan air mata, saat itu juga langit mulai menurunkan satu perubahan besar ke arahmu. Sebelum video ini kita tutup, mari kita sama-sama tulis lagi 77 di kolom komentar. Tidak untuk pamer, tidak untuk eksis, tapi untuk menyambung doa, memperkuat harapan, dan menjadi bukti bahwa kamu adalah bagian dari barisan cahaya yang tidak akan padam. Sampai jumpa di konten selanjutnya sahabat ilmu langit. Kita akan bahas lebih dalam tentang cara merawat energi spiritual agar tetap menyala dalam kesibukan dunia. Karena hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang bersinar, meski langit sedang mendung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.